Alkisah pada zaman dahulu kala. Ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu bernama Mataram. Konon, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram meliputi seluruh tanah Jawa. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke berbagai negeri di seberang lautan. Raja yang bertahta di kerajaan Mataram itu bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram dengan pesat berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam hari ini, cerita Wulan akan kembali menceritakan sebuah kisah yang berasal dari tanah Mataram, yaitu mengenai kisah seorang Raden yang merupakan putra dari penguasa kerajaan Mataram saat itu yang bernama Raden Ronggo. Raden tersebut dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Hal itu yang membuat ia bertindak sewenang-wenang kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Bagaimana kisahnya? Aku akan melanjutkan ceritaku setelah kamu tekan tombol subscribe, like dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi cerita-cerita Wulan yang terbaru. Diketahui sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria memperkuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa, dan ia sangat pandai dalam menyusun siasat perang. Itulah sebabnya maka banyak raja dari negeri lain menyatakan takluk di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Konon, kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak saja hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari sekian banyak kerajaan makhluk halus ada yang terletak di sekitar Segoro Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu atau raja perempuan yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang dekat dengan pusat kerajaan Mataram, maka itu untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati. Maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan kerajaan Mataram. Suatu saat, ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang melakukan tapa brata di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar menjadi manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik. Melihat kecantikan putri jelita yang datang menghampiri itu, Kanjeng Panembahan Senopati terpikat hatinya. Singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul
kemudian diperistri oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Dan perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul itu, maka kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas, tidak terbatas di alam manusia saja, melainkan juga di seluruh alam makhluk halus di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya menjadi takluk di bawah kekuasaan Kanjeng Panembahan Senopati. Dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang dinamakan Raden Ronggo. Oleh karena ia adalah anak dari dua orang yang sangat sakti, maka ketika besar pun Raden Ronggo menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan terkenal karena kesaktiannya. Tak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Raden Ronggo. Karena kesaktiannya dan juga karena posisinya yang merupakan putra Kanjeng Panembahan Senopati, Raja Mataram. Makin lama Raden Ronggo semakin menjadi-jadi kesombongannya. Bahkan ia mulai bertindak sewenang-wenang pada penduduk Mataram. Setiap kemauannya harus tersampaikan. Apabila ada orang yang berusaha membantah atau menghalangi niatnya, maka dilawannya dengan kekuatan dan kesaktiannya, juga dengan pengaruhnya sebagai putra raja. Ia tak segan-segan menindas, menyiksa, bahkan membunuh siapa saja yang berani menentang atau merintangi tujuannya. Sehingga hal itu membuat rakyat Mataram pun menjadi resah. Berita mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Kanjeng Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja, harusnya menjadi pengayom rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh negerinya. Hatinya sangat sedih ketika mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, namun nyatanya malah ia bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Tidak kepalang tanggung baginda memberikan hadiah kepada rakyatnya yang berjasa kepada negara. Namun ia tak segan-segan pula menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar undang-undang. Kali ini ia merasa terpojok. Ternyata putranya sendiri telah bertindak sebagai warga negara yang melanggar undang-undang. Tidak boleh tidak, ia harus menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada putranya. Kanjeng Panembahan Senopati menyadari bahwa putranya sangat sakti. Tak seorang pun dari rakyat dan hambanya mampu mengimbangi kesaktian putranya itu. Maka dari itu, Kanjeng Panembahan Senopati menentukan sikap untuk tidak menyerahkan putranya kepada pengadilan. Sebab tak akan ada seorang pun dari rakyatnya yang berani bertindak atas diri Raden Ronggo, meskipun berdasarkan putusan pengadilan.
Maka daripada itu, untuk melaksanakan hukuman atas diri putranya, Kanjeng Panembahan Senopati lalu memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang bertahta di dasar Segoro Kidul. Kepada Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati bersabda, "Putramu Si Ronggo mencemarkan kewibawaan keluarga raja. Tentu saja mencemarkan kewibawaanku sebagai raja. Kalau dia tidak segera disingkirkan, aku khawatir rakyatku makin cemas. Maka dari itu, ambillah dia, bawalah pulang ke keratonmu." "Baiklah Kakang Mas," jawab Kanjeng Ratu Kidul. "Terserah bagaimana caramu menyingkirkan dia dari lingkungan kerajaan Mataram," sabda Baginda. Setelah mendapatkan perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun lalu mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan untuk menjemput putranya, Raden Ronggo. Namun, naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai, agar Raden Ronggo terpancing dan berusaha membunuh sang naga. Setelah itu, naga suruhan dari Kanjeng Ratu Kidul naik ke darat. Kemudian ia langsung mengganas di wilayah perkampungan penduduk. Naga itu mengganggu ketentraman penduduk. Ternak-ternak penduduk menjadi mangsa si naga. Orang-orang yang tinggal di sekitar pantai berusaha untuk membunuhnya. Namun hal itu ternyata sia-sia, sebab naga itu sangatlah sakti. Tak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Semakin lama rakyat menjadi semakin gelisah, menjadi semakin resah dan cemas, menjadi semakin ketakutan. Ulah si naga semakin mengganas. Jumlah ternak yang musnah akibat menjadi mangsa naga itu makin hari makin bertambah. Penduduk khawatir, jangan-jangan naga itu akhirnya akan memangsa mereka bila jumlah ternak sudah semakin menipis. Warga sekitar pantai kemudian bermusyawarah mencari untuk cara agar si naga dapat segera dimusnahkan. Dalam musyawarah itu, salah seorang di antaranya berkata dan mengusulkan kepada Raden Ronggo, kalau saja Raden Ronggo mau bertindak, tentu mampu membunuh naga itu. "Ya, ia adalah orang sakti," sambung yang lain. "Kalau dia mau, naga itu tentu dapat dibunuhnya," kata yang lain lagi. "Kalau begitu, sebaiknya kita menghadap padanya," yang lain mengusulkan. "Setuju," lainnya lagi menguatkan. "Kita perlu menghadap Kanjeng Panembahan Senopati, memohon kesediaannya untuk memerintahkan Raden Rangga turun tangan membunuh naga itu." Begitulah Raden Ronggo yang semula dibenci oleh rakyat karena sikapnya yang menindas rakyat dan senantiasa menyiksa rakyat, akhirnya diangkat sebagai pahlawan. Kepada Raden Ronggo, segenap rakyat menumpukan seluruh harapan untuk membebaskan mereka dari ancaman bencana yang mungkin ditimbulkan oleh naga itu. Setelah Kanjeng Panembahan Senopati mendengarkan permintaan rakyatnya yang menggantungkan harapan mereka kepada Raden Ronggo untuk menolong mereka,
Maka Baginda pun lalu memanggil Raden Ronggo untuk segera menghadapnya. "Ronggo anakku," kata Baginda kepada putranya setelah Raden Ronggo duduk bersimpuh di hadapannya. "Kau tahu, rakyat kita sekarang dalam keadaan cemas karena adanya naga yang mengganggu ketentraman." "Ya Ayahanda," jawab Raden Ronggo seraya menyambah dengan hormat. "Dan kau pun tahu bahwa tak seorang pun dari rakyat kita yang berani menghadapi naga itu," kata Baginda lagi. "Ya Ayahanda, sekarang bagaimana sikapmu?" "Maksud Ayahanda? Apakah engkau sampai hati hanya berdiam diri saja, membiarkan rakyat cemas mengkhawatirkan keselamatan hidup?" Raden Ronggo termenung. Kepalanya makin merunduk mendengar sabda Baginda yang bernada sedih itu. Lalu kemudian ia berkata, "Kalau Ayahanda memerintahkan, hamba akan segera melaksanakan perintah Ayahanda." "Bagus," kata Baginda. "Kalau kau mau bertindak membunuh naga itu, berarti tidak sia-sialah harapan rakyat yang ditumpukan ke pundakmu. Atas perintah Baginda, hamba akan bertindak," sembah Raden Ronggo. "Bagus," kata Baginda. "Demi keselamatan jiwa rakyat dan ketentraman negara, aku memerintahkan kau membunuh naga itu." Maka setelah memohon restu dari Baginda Raja untuk menunaikan tugas berat itu, Raden Ronggo lalu mundur dari hadapan ayahandanya dan berangkat menghadapi naga yang mencemaskan hati rakyat itu. Setelah mengetahui bahwa Raden Ronggo bersedia turun tangan untuk membunuh naga itu, maka segenap rakyat lalu bersorak-sorak, "Hidup Raden Ronggo! Hidup Raden Ronggo!" Begitu keluar dari istana, dengan tenangnya Raden Ronggo berjalan, dan orang banyak berduyun-duyun berjalan di belakangnya. Kepada Raden Ronggo, orang banyak itu kemudian menunjukkan lokasi naga itu berada, yaitu di sebuah goa dekat pemukiman mereka. Sampai di depan pintu goa, orang-orang banyak yang mengiringi perjalanan Raden Ronggo itu pun berhenti, sedang Raden Ronggo meneruskan masuk ke dalam goa. Namun tak lama setelah Raden Ronggo masuk ke dalam goa, terdengarlah suara dahsyat dari dalam goa. Ternyata terjadi pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai guruh dan guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam goa itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa itu pun berhenti, menandakan bahwa pertempuran telah berakhir. Dan ternyata baik Raden Ronggo maupun sang naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat diakhiri dengan kematian kedua belah pihak itu. Alam pun menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat.
segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyat. Goa tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi. Itulah cerita singkatku mengenai kisah dari Raden Ronggo yang ketika semasa hidupnya banyak melakukan kesewenang-wenangan dan sangat dibenci oleh rakyat yang dipimpin oleh ayahandanya. Namun kemudian karena pengorbanannya yang begitu besar dengan mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan rakyat yang dipimpin oleh ayahandanya, maka kemudian setelah kematiannya Raden Ronggo dianggap seperti pahlawan. Semua dosa-dosa dan kesalahannya yang pernah dilakukan di masa hidupnya diampuni dan dimaafkan oleh rakyatnya. Itulah tadi cerita singkatku. Semoga bisa menjadi wawasan baru sekaligus bisa diambil manfaatnya untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajaran hidup dalam mengarungi hidup kita. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.